Misalnya contohnya lagi seperti menjual makanan pada siang bulan Ramadan. Dijual kepada orang yang dicurigai orang ini akan memakan pada siang Ramadan tanpa ada alasan, tanpa ada uzur. Maka hukumnya adalah haram. Oleh karenanya, buka warung pada siang Ramadan itu hampir dapat dipastikan haram hukumnya. Sebab yang marung itu hampir dapat dipastikan orang yang tidak berpuasa. Meskipun kepada orang kafir sekalipun. Misalnya beli pada siang Ramadan buka warung, melayani hanya orang-orang kafir. Kan orang kafir tidak wajib puasa. Orang kafir kan tidak puasa, tetap tidak boleh hukumnya. Meskipun kepada orang kafir. Alasannya li'annal asoha. Karena menurut pendapat yang asoh indah syafi'iyah, annal kufaro, sesungguhnya orang-orang kafir itu mukhatabuna, dikenakan khitab. Apa khitab itu? Terkena sasaran hukum. Terkena sasaran hukum. Bifuru isyariati, dengan cabang-cabang daripada hukum syariat. Dengan macam-macam daripada hukum syariat. Kal muslimin, sebagaimana umat Islam. Indana, menurut ma'asyir syafi'iyah, menurut ulama mazhab syafi'i. Jadi alasannya karena menurut mazhab syafi'i, orang kafir itu terkena khitab. Jadi orang kafir itu memang selama dia belum masuk Islam, dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Tapi tidak wajibnya sholat dan tidak wajib puasa itu fi ahkami dunia. Dalam hukum dunia. Sebab selama dia kafir, dia tidak sah untuk mengerjakan sholat, tidak sah mengerjakan puasa. Sebab sholat dan puasa itu harus niat. Sedangkan syaratnya niat harus Islam. Maka orang kafir memang tidak wajib puasa di dunia. Tidak wajib sholat di dunia, tidak wajib zakat di dunia, tapi nanti di akhirat orang kafir itu akan mendapatkan siksa. Selain siksa dari kekufurannya, juga mendapatkan siksa karena tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti orang muslim. Menurut mazhab Syafi'i, dalilnya adalah di dalam Al-Quran dikatakan masalakakum fi saqor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan ayat tadi, masalakakum fi saqor. Orang-orang kafir nanti di akhir ditanya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Tentu kalau orang kafir pasti masuk neraka sudah. Itu sudah, tiketnya sudah pasti. Pasti orang kafir mati punya tiket neraka, pasti sudah itu. Nah, di samping masuk neraka karena kekufurannya, ditambah lagi bonus-bonusnya. Orang kafir kaya tidak zakat, maka di samping dapat siksa karena kafirnya, juga mendapat bonus siksa karena tidak zakatnya. Orang kafir sudah balik, tidak masuk Islam, sehingga meninggalkan sholat, di samping kena hukuman neraka karena kafirnya, juga kena hukuman neraka karena meninggalkan sholatnya. Qalu, dijawab mereka, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat, kami tidak mengerjakan zakat. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa kelak orang kafir itu akan mendapatkan tambahan siksa di luar siksa kufurnya, siksa-siksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang mestinya dia kerjakan dengan cara masuk Islam dulu. Nah, sebab itu kalau ada orang kafir misalnya, semakin dia tua matinya, semakin banyak siksanya. Ada orang kafir umur 30 mati, sama orang kafir umur 70 mati, oh, bonusnya banyak 70. Karena semakin banyak sholat yang ditinggalkan. Ada orang kafir melarat mati, sama orang kafir kaya mati, siksanya lebih banyak yang kaya. Karena tidak zakat, tidak haji, dan lain-lainnya. Nah, oleh sebab itu, menurut mazhab Syafi'i, memang orang kafir tidak sah mengerjakan puasa, tidak sah mengerjakan zakat, tidak sah mengerjakan, tidak wajib mengerjakan sholat itu di dunia. Tapi di akhirat tetap mendapatkan
siksa, berarti orang kafir terkena sasaran khitab, buktinya mendapatkan siksa. Oleh sebab itu, di dalam masalah ini, melakukan perbuatan yang juga dapat menyebabkan orang kafir itu melakukan maksiat, hukumnya juga berdosa karena i'anah alal maksiat.